Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa perilaku manusia merupakan cerminan dari akidahnya? Jika akidah seseorang itu bagus, maka akan baik dan lurus pula perilakunya. Pembahasan sebelumnya pernah membahas tentang cabang iman yang diantaranya cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan tawakal kepadanya. Kali ini kita akan bahas lebih lanjut lagi. Oleh karena itu, ikuti pembahasan selanjutnya. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut, berupa rasa kasih sayang, ditandai dengan rasa rindu pada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mahabbatullah berarti menempatkan Allah dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah, di samping khauf, rasa takut, dan roja ataupun berharap. Ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki oleh setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta ini akan semakin menggelora dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan membiasakan diri berzikir dengan nama dan sifat-sifat Allah. Seseorang tidak akan memperoleh kesempurnaan iman tanpa mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan kebaikan dan ketulusan Allah, dan mengakui nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan cinta kepada orang beriman sebagaimana dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillahi walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allah syadidul azab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Berbicara tentang orang yang merasakan manisnya iman, Rasulullah SAW bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Salasun man kunna fi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa yakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdaba finnar. Rawahul Bukhari. Dari Anas ibnu Malik, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, 3 perkara yang apabila ada pada seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah, dan dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Tanda-tanda cinta kepada Allah. Yang pertama adalah mencintai Rasulullah SAW. Di antara tanda-tanda seorang mencintai Allah adalah adanya rasa cinta kepada Rasulnya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha wattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, juga Maha Penyayang. Seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya pasti akan cinta kepada Al-Quran. Dengan demikian, ia akan selalu membaca dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari. Juga menjauhi perbuatan dosa. Mereka selalu taat kepada perintahnya dengan ketaatannya yang murni. Perilaku dosa akan menjauhkan hamba dari Tuhannya, sedangkan ketaatan akan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Cinta selanjutnya adalah bagaimana dia mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan memperdulikan lagi kepentingan diri dan urusan keinginannya. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan pengorbanan yang mengagumkan. Demikian juga tanda iman yang lainnya adalah tak gentar menghadapi hinaan.
beberapa lafal yang maknanya berdekatan dengan al-khauf. Di antaranya adalah ar-rahbah, al-husnu, al-khasyah. Al-khawfu artinya rasa takut, sedih, dan gelisah ketika terjadi sesuatu yang tidak disenangi. Al-husnu adalah rasa sedih dan gelisah yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang bermanfaat dan mendapatkan musibah. Ar-rahbu merupakan padanan kata atau sinonim dari kata al-khawfu. Sedangkan al-khasyatu adalah salah satu rasa takut yang diiringi dengan pengagungan atas sesuatu yang ditakuti tersebut. Secara etimologis, roja berarti mengharap sesuatu, sedangkan menurut istilah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat roja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dibarengi dengan amal-amal soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yarju liqa Allah fa in ajrallahi la'at wa huwas samiul alim. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.